Harapan besar Bernardeschi untuk Busa direkrut Juventus. Federico Bernardeschi terus mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Serie A, didorong oleh ambisinya untuk mengamankan satu tempat di skuad Euro 2024. Selama liburannya setelah berakhirnya musim MLS sebelumnya, Bernardeschi secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan bergabung kembali dengan Juventus. Mantan gelandang Bianconeri itu mengakui dalam berbagai wawancara bahwa ia terbuka untuk dipinjamkan selama 6 bulan. Meskipun sempat menyatakan ketertarikannya, Juventus tidak mengambil tindakan, dan Bernardeschi kini kembali ke Toronto, bersiap untuk musim MLS mendatang. Namun, dengan jendela transfer yang masih terbuka, Juventus mungkin punya beberapa kejutan. Menurut laporan Calcio Mercato, Bernardeschi tetap bersemangat untuk kembali ke klub. Saat ia bersiap untuk musim MLS, ia berharap menerima panggilan dari Juventus sebelum jendela transfer Eropa ditutup. Tidak cukup baik bagi kami ketika kami membiarkan dia mengakhiri kontraknya dan pergi. Tidak ada jaminan bahwa dia akan cukup baik untuk kami saat ini. Kami harus fokus pada pemain di Eropa yang tampil baik di klubnya saat ini, namun tidak ada tim serius yang akan menjual pemain kuncinya di hari-hari terakhir jendela transfer Januari. Ini berarti kami mungkin terjebak dengan pilihan kami saat ini atau merekrut pemain yang mungkin tidak sebaik yang kami inginkan. Kepindahan Kahn ditolak Madrid setelah bermasalah dengan medis. Potensi kepindahan Moise Kean ke Atletico Madrid dilaporkan gagal karena cedera yang dialami sang striker, yang membuatnya tidak fit selama beberapa minggu. Kean menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Juventus pada jendela transfer saat ini, terutama dengan munculnya Kenan Yildiz sebagai opsi yang layak bagi Bianconeri. Meskipun ada minat dari klub-klub Serie A, Kean ingin pindah ke tim papan atas di luar negeri. Atletico Madrid dengan cepat menegosiasikan kesepakatan dengan Juventus, dan Kean diharapkan menyelesaikan kepindahannya ke klub. Namun, komplikasi telah muncul dalam kondisi medisnya. Sementara banyak yang berasumsi ketidakhadiran Kean dari permainan disebabkan oleh pemain lain yang lebih unggul darinya, Calcio Mercato mengungkapkan bahwa dia menghadapi masalah tibia, membuatnya tidak fit selama beberapa minggu. Alhasil, Atletico Madrid diperkirakan akan membatalkan transfer tersebut. Tidak ada klub yang akan mendatangkan pemain yang cedera pada bulan Januari karena ini merupakan risiko yang sangat besar, dan pemain tersebut mungkin tidak akan fit hingga akhir musim. Kean harus membuka kembali pembicaraan dengan peminat lainnya sekarang sebelum terlambat karena dia tidak akan bermain di paruh kedua musim ini jika dia tetap di Turin. Samardzic tolak mentah-mentah Juventus. Juventus berusaha menyelamatkan jendela transfer Januari mereka yang mengecewakan dengan dua pemain baru tetapi menghadapi penolakan. Di paruh pertama musim, Bianconeri menyadari perlunya penambahan skuad mereka selama bulan ini. Kehilangan dua gelandang krusial hingga akhir musim mendorong klub mencari penggantinya. Fans berharap bahwa penambahan ini akan meningkatkan musim yang sudah fantastis, tetapi sejauh ini hanya sedikit perbaikan yang terlihat. Sementara Juve berhasil mengamankan penandatanganan Thiago Jallo untuk memperkuat pertahanan mereka, sebuah langkah yang mengejutkan para penggemar yang tidak menganggap posisi ini memerlukan penguatan, upaya mereka untuk memperkuat lini tengah menghadapi kemunduran. Football Italia melaporkan bahwa Fiorentina menolak kepindahan Juve untuk Giacomo Bonaventura, meskipun Juventus bersedia memasukkan Fabio Miretti dengan status pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan. Selain itu, Udinese menolak tawaran pinjaman Juve untuk Lazar Samardzic karena tidak menyertakan opsi pembelian, sehingga kesepakatan tersebut kurang menarik bagi klub. Tidak ada klub yang menjual pemain terbaiknya di bursa transfer Januari, dan kami sudah terlambat bagi siapapun untuk berbisnis dengan kami. Kami sekarang menghadapi prospek nyata untuk melewati babak kedua tanpa penguatan lini tengah. Para pemain kami harus meningkatkan kinerja mereka untuk memastikan kami mengakhiri musim dengan baik terlepas dari hasil jendela ini. Chiesa tak akan berikan kemenangan pada Inter. Juventus akan menghadapi Inter Milan di pertandingan Liga berikutnya, pertandingan yang harus dimenangkan setelah kehilangan 2 poin dalam pertemuan terakhir mereka melawan Empoli. Pasukan Max Allegri saat ini tertinggal di belakang Inter di tabel Liga, meski Nerazzurri punya 1 pertandingan sisa. Kalah dalam derby di Italia akhir pekan ini akan menandai akhir perjalanan Juventus dalam perburuan gelar, dan tim sangat menyadari hal ini. Mereka sudah mulai bersiap menghadapi potensi kejatuhan tim asuhan Simone Inzaghi dan telah menerima dorongan dalam hal kebugaran. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Bianconeri telah berhasil memulihkan Adrien Rabiot, yang setidaknya absen 2 pertandingan karena cedera.
Federico Chiesa juga diperkirakan cukup fit untuk bermain bagi Bianconeri, namun, mereka kemungkinan besar tidak akan diperkuat Weston McKennie. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pemain Amerika itu mengalami ketidaknyamanan dalam pertandingan melawan Empoli, tetapi dia terus bermain. Dia sekarang akan dievaluasi oleh staf medis untuk menentukan sejauh mana cedera yang dideritanya. Inter mempunyai peluang bagus untuk membuka kesenjangan besar antara kami dan mereka akhir pekan ini, namun tugas kami adalah memastikan hal itu tidak terjadi. Kami perlu bekerja sangat keras untuk memenangkan pertandingan itu karena itulah satu-satunya hasil yang akan membawa kami kembali mendekati puncak. Kembali datangkan Romelu Lukaku di detik-detik terakhir. Romelu Lukaku dilaporkan setuju untuk bergabung dengan Juventus musim panas lalu, bergantung pada Bianconeri yang melepas Dusan Vlahovic. Perjanjian ini berarti terputusnya jembatan antara Lukaku dan Inter Milan. Terlepas dari upaya Inter Milan untuk membawa Lukaku kembali ke Serie A, mereka mengetahui bahwa dia sudah berbicara dengan Juventus. Pada akhirnya, Lukaku tidak bergabung dengan salah satu klub tersebut dan pindah ke AS Roma dengan status pinjaman. Namun, rumor yang terus beredar bahwa Lukaku masih bercita-cita untuk bermain di tim terkemuka Italia, membuat Juventus tetap dalam pembicaraan untuk kemungkinan pindah di musim panas. Meski Juventus puas dengan penampilan Vlahovic musim ini, mereka mungkin mempertimbangkan untuk menjualnya jika ada tawaran bagus yang datang, memberikan peluang untuk mengejar Lukaku. Dalam perkembangan yang menguntungkan Juventus, seperti dilansir Calcio Mercato, Chelsea dilaporkan telah membuat Vlahovic tersedia untuk transfer, menetapkan potongan harga sebesar 35 juta euro untuk penjualannya, pengurangan yang signifikan dari 115 juta euro yang mereka bayarkan untuk mengontraknya dari Inter Milan. Jika Vlahovic pergi, Juventus mampu membayar potongan biaya tersebut, sehingga memudahkan kepindahan Lukaku ke klub. Idealnya, kami harus mempertahankan Vlahovic, tetapi karena masalah keuangan kami mungkin harus menguangkan pemain Serbia itu di musim panas. Pinjamkan Moise Kean ke Atletico Madrid dengan harga fantastis. Striker Juventus Moise Kean dilaporkan hampir menyelesaikan peminjamannya ke Atletico Madrid. Lantas apa yang melatar belakangi keinginan sang pemain untuk bergabung dengan tim ibu kota Spanyol? Pemain berusia 23 tahun itu juga mendapat tawaran lain, seperti Monza, Fiorentina dan Rennes tertarik pada jasanya. Namun, mantan pemain Everton itu hanya mengincar Colchoneros. Menurut Tuttosport via Il Bianconero, Kean merasa bergabung dengan Atletico bisa mengoptimalkan peluangnya mendapat panggilan dari timnas Italia. Sang pemain telah menjadi bagian dari skuad Luciano Spalletti selama jeda internasional terakhir, namun ia khawatir kurangnya waktu bermain di Juventus akan merugikannya. Oleh karena itu, sang striker yakin dia akan menemukan lebih banyak ruang bersama Rogi Blancos yang berkompetisi dalam 3 pertandingan, dan akan menghadapi laga ganda di Liga Champions melawan Inter. Diego Simeone lebih banyak mengandalkan duo berpengalaman Antoine Griezmann dan Alvaro Morata, tapi dia pasti bisa menggunakan penyerang baru. Kean berharap bisa membuktikan kemampuannya di La Liga dan mendapatkan tiket ke Euro 2024. Adapun rumusnya, Tuttosport via Juventus News 24 memperkirakan pinjaman tersebut akan merugikan Atletico sebesar 400.000 euro. Meskipun tampaknya merupakan pinjaman kering yang akan berakhir pada bulan Juni, sumber tersebut percaya bahwa klub Spanyol akan mengevaluasi penampilan pemain tersebut sebelum memutuskan apakah akan melakukan negosiasi dengan Juventus untuk transfer musim panas permanen atau mencari target alternatif. Kean kembali bergabung dengan Juventus pada musim panas 2021 dan memiliki kontrak yang berlaku hingga 2025. Thiago Jallo resmi tanda tangani kontrak. Thiago Jallo telah resmi menyelesaikan transfernya dari Lille ke Juventus seperti yang diumumkan situs resmi klub, Senin malam. Bek berusia 23 tahun itu bergabung dengan klub secara permanen. Karena kontraknya dengan klub Prancis itu akan berakhir pada musim panas, Bianconeri berhasil merebut jasa sang pemain dengan biaya yang relatif murah. Sebagaimana terungkap dalam catatan resmi, operasi tersebut membuat raksasa Serie A itu harus membayar biaya transfer sebesar 3,6 juta euro yang harus dibayar dalam 3 kali angsuran. Selain itu, Lille berhak menerima bonus sebesar 2,6 juta euro jika memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun laporan berita memperkirakan pelatih asal Portugal itu akan menandatangani kontrak hingga tahun 2028, ia hanya menandatangani perjanjian berdurasi 2,5 tahun, yang berlaku hingga tahun 2026.
Juventus Football Club SPA mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Lille Olympique Sporting Club untuk akuisisi definitif hak registrasi pemain Thiago Emmanuel Embalo Jallo telah dicapai dengan imbalan 3,6 juta euro, dibayarkan dalam 3 kali angsuran pada tahun keuangan 2024/2025, dengan tambahan biaya tambahan sebesar 1,5 juta euro, bunyi catatan resminya. Selanjutnya, bonus hingga maksimum 2,6 juta euro diberikan setelah pencapaian tujuan dan/atau ketentuan olahraga yang disepakati. Juventus dan sang pemain telah menandatangani kontrak kerja hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Jallo kini akan bergabung dengan barisan pertahanan Max Allegri, namun masih harus dilihat apakah ia dianggap cukup fit untuk bermain. Mantan bek Sporting dan Milan itu menderita cedera ACL parah yang membuatnya absen sejak Maret. Namun, hasil tes medis menunjukkan kesembuhan total. Juve berikan syarat untuk McKennie. Juventus dikabarkan sedang berupaya memperbarui kontrak Weston McKennie yang akhirnya akan berlaku musim ini. Pemain berusia 25 tahun ini bergabung dengan klub pada musim panas 2020. Masa-masanya di Turin benar-benar seperti roller coaster yang penuh suka dan duka. Bianconeri bahkan sempat mencoba menjualnya dengan mengirimkannya ke Leeds United pada Januari lalu. Namun, transfer tersebut tersendat setelah klub tersebut terdegradasi ke kejuaraan Inggris di akhir musim, dengan sang gelandang berakhir di Continassa pada bulan Juli. Namun demikian, pramusim positifnya telah menjadi titik balik yang besar. McKennie tampil dalam kondisi fisik dan mental yang prima, berhasil merebut kembali kepercayaan Max Allegri. Pemain asal Texas ini kini mengukuhkan dirinya sebagai tokoh kunci dalam starting lineup pelatih, memberikan kontribusi penting baik di lini tengah maupun sayap. Karena kontrak bintang USMNT itu akan berakhir pada tahun 2025, pihak klub akan berusaha mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Menurut Sky Sport Italia via Juventus News 24, Bianconeri akan menawarkan kontrak baru kepada mantan pemain Schalke itu yang berlaku hingga 2027 atau 2028. Sumber tersebut mengklaim kedua pihak bisa mencapai kesepakatan pada awal Februari. Meskipun ia belum mencetak golnya musim ini, sebagian karena Dusan Vlahovic mencuri golnya tadi malam, pemain Amerika ini sejauh ini telah berkontribusi dengan 3 assist dalam 20 pertandingan Serie A dan 2 assist dalam 1 penampilan di Coppa Italia. Berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, tukar Chiesa dengan Bernardeschi. Juventus mungkin akan menggunakan Federico Bernardeschi karena Federico Chiesa terus berjuang dengan masalah fisik. Di awal musim, Chiesa mengukuhkan dirinya sebagai jimat bona fide klub. Dia secara konsisten mencetak gol sambil memberikan kontribusinya di seluruh lapangan. Namun, pemain berusia 26 tahun itu belum mampu tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir karena masalah fisik yang berulang. Pelatih asal Italia itu kembali beraksi Selasa lalu melawan Sassuolo, hanya untuk melewatkan perjalanan akhir pekan ke Lecce. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Chiesa telah pulih sepenuhnya dari cedera ACL yang dideritanya pada Januari tahun 2022. Namun, ia saat ini mengalami edema tulang yang mengganggu momentumnya. Oleh karena itu, surat kabar yang bermarkas di Turin itu menilai manajemen bisa beralih ke pasar untuk memperkuat barisan penyerang Max Allegri. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini, Moise Kean hampir menyelesaikan transfernya ke Atletico Madrid. Hal ini bisa membuat manajer kekurangan tenaga dalam menyerang jika Chiesa gagal mengatasi masalahnya saat ini dengan cepat. Oleh karena itu, sumber tersebut mengklaim bahwa kembalinya Bernardeschi masih mungkin terjadi. Pemain berusia 29 tahun itu telah mengumumkan ketersediaannya dan akan dengan penuh semangat memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke klub dengan status pinjaman 6 bulan. Seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut, bintang Toronto FC ini bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad karena beberapa alasan, termasuk keserbagunaan taktisnya, gaji yang relatif rendah, dan familiar dengan atmosfer. Bernardeschi menghabiskan 5 tahun di Juventus sebelum pindah ke Major League Soccer dengan status bebas transfer pada Juli tahun 2022. Berada di puncak, singkirkan Inter, Juve pastikan Scudetto musim ini. Juventus dan Inter Milan sedang bersaing memperebutkan gelar juara Serie A musim ini. Juve tampil mengagumkan untuk tetap kompetitif, meski tak bisa dipungkiri Inter punya skuad yang lebih kuat. Bianconeri juga diuntungkan dengan tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa, sehingga jadwal pertandingan tidak terlalu padat dibandingkan rival mereka.
Sementara Bianconeri bekerja keras untuk mengamankan posisi 4 besar, performa impresif mereka dalam mempertahankan perburuan gelar menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing memperebutkan mahkota Liga pada akhir musim. Meski banyak yang yakin bahwa Inter memiliki keunggulan sebagai klub yang lebih kuat, pakar Franco Calcio menegaskan hal itu tidak berarti Juventus tidak boleh bermimpi. Mantan pemain sayap itu berkata saat bertugas sebagai pakar, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web. Saya menyukai Juve karena mereka adalah klub yang berpandangan jauh ke depan, yang kini fokus pada persatuan antara tua dan muda. Inter punya sesuatu yang lebih, tapi Juve bisa bermimpi. Kami sedang dalam perburuan gelar, meski hal itu seharusnya tidak menjadi fokus kami karena kami akan memberikan tekanan pada pemain kami. Tim harus tetap fokus mempersiapkan satu lawan pada satu waktu. Buongiorno jadi incaran Juventus. Calcio Mercato dilaporkan bahwa Alessandro Buongiorno dari Torino tidak akan meninggalkan klub pada jendela transfer saat ini. Meskipun keputusan ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan Juventus menambahkannya ke skuad mereka, namun hal ini memberikan kejelasan untuk saat ini. Bek berusia 24 tahun itu menarik perhatian Juventus dan Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir karena penampilan impresifnya bersama Torino. Meskipun ada minat dari banyak klub, Buongiorno akan tetap bersama Torino pada jendela transfer saat ini. Juventus sepertinya akan maju dalam akuisisi Thiago Jallo dari Lille, yang merupakan perkembangan positif bagi klub. Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa mengamankan Alessandro Buongiorno di musim panas mungkin menjadi tugas yang lebih menantang bagi Juventus. Torino mengantisipasi peningkatan minat terhadap bek tersebut, dengan klub-klub dari Liga Premier diperkirakan akan bergabung dalam perang penawaran untuk salah satu bek terbaik Italia. Kami tidak bisa merekrut bek lain bulan ini setelah mencapai kesepakatan untuk Jallo, tapi di musim panas, kami bisa punya ruang untuk setidaknya satu lagi untuk bergabung dengan skuad kami. Kami kemudian dapat mengejar kepindahan ke Buongiorno, namun akan sulit untuk memenangkan perlombaan. Pelatih Argentina katakan Juventus Real Madridnya Italia. Manajer Argentina Lionel Scaloni menyebut Juventus sebagai Real Madridnya Italia, dan menekankan bahwa mereka tidak boleh diabaikan dalam perburuan gelar Serie A. Juventus telah menunjukkan performa yang kuat dalam beberapa pekan terakhir, membuat dorongan signifikan untuk meraih mahkota Liga. Meski tampil terpuji, Inter Milan terus memimpin klasemen dan tetap menjadi pilihan populer di kalangan pecinta sepak bola untuk meraih gelar. Inter Milan memiliki skuad yang tangguh dan mencapai final Liga Champions di musim sebelumnya, memantapkan status mereka sebagai salah satu tim top Eropa. Absennya Juventus di kompetisi Eropa musim ini turut andil dalam naiknya mereka ke posisi kedua klasemen Liga. Dengan Inter yang akan berlaga di Piala Super minggu ini, Juventus berpeluang merebut posisi teratas dalam beberapa minggu ke depan jika mereka mengamankan kemenangan di pertandingan mendatang. Meski tidak dianggap sebagai favorit oleh sebagian penggemar, Scaloni mengakui favoritisme Inter namun menegaskan bahwa Juventus masih memiliki peluang besar untuk memenangkan gelar Serie A. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, "Saya bilang Inter, tapi bersama Juve Anda tidak akan pernah tahu, ini adalah Real Madridnya Italia. Kami telah menjadi klub tersukses di Italia selama beberapa dekade, jadi semua orang tahu apa yang bisa kami lakukan. Kita tidak boleh membiarkan hal itu masuk ke dalam kepala kita. Para pemain harus tetap fokus untuk memenangkan pertandingan sebanyak mungkin antara sekarang dan akhir musim." Tarik kembali Matthias Soule. Matthias Soule muncul sebagai salah satu pemain Juventus yang menonjol di antara mereka yang saat ini dipinjamkan, menunjukkan bakatnya di Frosinone musim ini. Penyerang asal Argentina ini bergabung dengan Frosinone untuk sementara pada musim panas dan tampil cemerlang dalam kampanye mereka. Penampilannya yang menonjol telah menarik perhatian, sehingga menimbulkan laporan yang menunjukkan bahwa Juventus mungkin mempertimbangkan untuk memanggil kembali dia di jendela transfer saat ini untuk mengatasi masalah kreativitas mereka. Pengintai dari berbagai klub memantau Soule dengan cermat selama pertandingan Frosinone, mengevaluasi kemungkinan membawanya ke tim mereka. Sementara Juventus telah dikaitkan dengan potensi kepindahan Domenico Berardi, beberapa pakar berpendapat bahwa penandatanganan Soule bisa berdampak sama jika ia menerima dukungan yang tepat di Allianz Stadium. Awalnya, Juventus berencana Soule menyelesaikan musimnya di Frosinone dan kembali menjadi anggota kunci tim utama mereka. Namun, laporan terbaru dari Tutto Mercato Web menunjukkan adanya perubahan sikap. Juventus kini dikabarkan bersedia menerima tawaran untuk Soule di jendela transfer saat ini.
Jika mendapat tawaran sekitar 25 juta euro, Bianconeri siap menariknya kembali dari Frosinone dan menegosiasikan penjualan. Soule akan memberi kita sejumlah uang ketika dia akhirnya pergi, dan kita hanya perlu lebih bersabar sebelum melepaskannya. Performa Vlahovic yang semakin memukau. Dusan Vlahovic telah mendapatkan kembali performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir, terutama mencetak 2 gol untuk berkontribusi pada kemenangan Juventus atas Sassuolo di pertandingan terakhir mereka. Meskipun Vlahovic kesulitan untuk meniru kehebatan mencetak golnya saat berada di Fiorentina, striker Serbia ini telah menjadi pemain kunci bagi Bianconeri setelah klub membelinya di musim panas tanpa ada peminat. Kebangkitan Vlahovic dalam mencetak gol secara konsisten dapat membuat Juventus enggan mempertimbangkan penjualannya lagi. Saat mereka mengejar gelar Serie A, golnya sangat menentukan posisi mereka di klasemen Liga musim ini. Peningkatan performanya dalam beberapa pekan terakhir tidak luput dari perhatian, dan Aldo Serena yakin ada aspek permainan Vlahovic yang bisa ia tingkatkan lebih lanjut untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, dia sangat tinggi, dia telah berkembang pesat dengan kepalanya, dia harus meningkatkan ketenangannya di area penalti. Terkadang dia terlalu gelisah tetapi di area penalti Anda harus tenang dan dingin dan dia harus melakukan lompatan ke dalam. Ini dan menurut saya dengan bermain seperti ini dan mencetak gol-gol tersebut dia bisa memperkuat harga dirinya dan juga bisa selaras dengan fans dan dengan stadion serta bisa lebih tenang di area sekitar. Dengan Yildiz yang memiliki dribbling, teknik, dan visi permainan, dia harus memanfaatkan kemampuan anak ini yang luar biasa. Vlahovic tampil luar biasa dalam beberapa minggu terakhir, tapi kami yakin dia bisa tampil lebih baik lagi. Jika dia mengikuti saran dari Serena, kita bisa melihat versi striker yang lebih baik dalam beberapa minggu mendatang. Perseteruan sengit antara Inzaghi dan Allegri. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi berusaha sekuat tenaga menanggapi komentar Max Allegri soal penjaga dan pencuri dalam perburuan gelar Serie A. Allegri sempat menyebut bahwa Juve adalah penjaga yang mengejar Inter Milan, si pencuri. Komentarnya telah membuat marah Dewan Inter, yang tidak senang namun tidak akan bereaksi terhadap komentar pelatih Juve tersebut. Namun, Inzaghi yang sedang mempersiapkan timnya untuk Piala Super ditanya dan berkata, seperti dikutip dari Football Italia. Saya sudah membaca dan mendengar sesuatu, menurut saya itu adalah dinamika yang normal di dunia sepak bola. Saya sudah lama berada di dunia ini dan bisa dibilang saya mengetahuinya dengan baik. Ada duel hebat di Serie A, tapi saya tidak akan melupakan Milan yang hanya tertinggal beberapa poin. Mereka memiliki tim yang luar biasa dan mereka fit. Inzaghi selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam perdebatan publik mengenai perburuan gelar dan jarang tertarik untuk memainkan permainan pikiran. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia merasakan tekanan saat kami terus memenangkan pertandingan dan tetap dekat dengan mereka. Kami perlu bekerja dengan tenang, yang mengharuskan kami untuk tetap fokus dalam berbicara di lapangan. Ini adalah satu-satunya hal yang penting, dan permainan pikiran bisa menjadi bumerang jika Inter tidak memperhatikannya. Juve berani bayar mahal Henderson. Dalam kolomnya di Sport Italia, jurnalis Italia Alfredo Pedula menggali cerita dan rumor paling menarik di orbit Juventus. Bianconeri dikaitkan dengan kepindahan Jordan Henderson yang ingin meninggalkan Al-Ettifaq hanya 6 bulan setelah dia tiba di Timur Tengah. Seperti yang dijelaskan Pedula, Bianconeri tidak keberatan merekrut mantan kapten Liverpool itu, namun hanya dengan kontrak jangka pendek yang akan berakhir pada akhir musim. Namun jika Ajax bersedia menawarkan pinjaman berdurasi 18 bulan, maka Juventus tidak akan melakukan perlawanan. Manajemen klub sekaligus Max Allegri bersedia menjaga lini tengah tetap utuh hingga akhir musim sebelum membuka peti perang di musim panas. Sang jurnalis menegaskan bahwa target utama sinyonya tua pada bulan Juni adalah Teun Koopmeiners yang dihargai sekitar 45 juta euro. Juventus telah mengidentifikasi bintang Atalanta tersebut sebagai profil yang tepat untuk peran tersebut, karena mereka yakin dia dapat langsung memberikan lompatan dalam kualitas. Di sisi lain, sesama gelandang Atalanta, Ederson, tidak masuk dalam radar Bianconeri, sementara Lazar Samardzic dari Udinese adalah profil muda yang disukai Juve, namun bukan prioritas manajemen saat ini, jelas Pedula. Sedangkan bagi Moise Kean, raksasa yang bermarkas di Turin itu lebih memilih meminjamkannya selama 5 bulan ke depan.
Sementara Monza berusaha keras untuk mendaratkan pemain berusia 23 tahun itu, Atletico Madrid justru mengintai sejak Sabtu. Jadi masih harus dilihat apakah sang striker akan tetap berada di klub setelah batas waktu atau menghabiskan sisa musim di tempat lain. Fagioli menjalani sesi terapi. Gelandang Juventus Nicolo Fagioli mengungkapkan kebahagiaannya kepada rekan satu timnya yang tampil bagus di lapangan meski hanya bisa menonton dari jauh. Sayangnya, pemain berusia 22 tahun itu menjadi tokoh utama dalam skandal perjudian yang mengguncang sepak bola Italia pada awal musim. Gelandang tersebut menerima skorsing 8 bulan setelah melakukan tawar-menawar dengan kantor kejaksaan. Produk muda Bianconeri ini akan tetap absen hingga tahap akhir musim ini sambil menjalani sesi terapi untuk membantunya mengatasi kecanduan taruhannya, sesuai dengan putusan. Mantan pria Cremonese ini berbicara pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Ordo Psikolog di Turin, membahas kecanduan judi. Di penghujung acara, Fagioli berbicara singkat kepada pers, menggambarkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang konstruktif, sekaligus membahas status Juve saat ini. Saya merasa sangat baik. Pertemuan itu konstruktif baik bagi saya sendiri maupun orang lain yang hadir, ujar pemain internasional Italia itu via Calciomercato. Tentu saja saya rindu bermain dengan rekan satu tim, tapi saya senang dengan apa yang mereka capai. Pertemuan selanjutnya, kami masih harus setuju dengan FIGC tapi saya pikir mereka akan berada di sini di Piedmont, lalu mereka akan mengambil keputusan. Saya membuka pengalaman saya untuk membantu mereka yang lebih muda agar tidak mengalami hal yang sama. Fagioli adalah produk pemain muda Juventus yang membuat terobosan besar di tim utama musim lalu, mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di starting lineup Max Allegri. Selangkah lagi ke La Liga. Beberapa laporan di Italia meyakini striker Juventus Moise Kean hampir menyelesaikan transfernya ke Atletico Madrid. Antara absennya sepak bola Eropa dan kemunculan Kenan Yildiz, pemain berusia 23 tahun itu kini merasa dirinya tidak memenuhi persyaratan di istana Max Allegri. Meskipun Bianconeri tidak pernah mencoba memaksa sang pemain keluar dari Continassa, mereka mendorongnya untuk memulai pengalaman baru. Meskipun beberapa klub Italia mencoba mengujinya, dengan Monza menjadi yang paling bersemangat, sang striker lebih memilih untuk mencari tujuan asing. Dia sudah pernah bermain di Inggris dan Prancis di masa lalu bersama Everton dan Paris Saint-Germain. Beruntung bagi Kean, tampaknya ia telah menemukan akomodasi yang tepat di Atletico Madrid. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, pemain internasional Italia itu tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan tim asuhan Diego Simeone. Kean harus bergabung dengan tim ibu kota Spanyol dengan status pinjaman hingga akhir musim. Namun sementara laporan sebelumnya menyatakan bahwa Juventus akan memperpanjang kontrak sang pemain sebelum memulangkannya, Di Marzio mengesampingkan teori tersebut, percaya bahwa kesepakatan sang striker, yang akan berakhir pada Juni tahun 2025, akan tetap utuh. Jurnalis terkenal itu mengungkapkan bahwa para pihak kini sedang menyelesaikan rincian akhir perjanjian tersebut. Dia mengharapkan mereka menyelesaikan transfernya dalam beberapa hari ke depan. Kean adalah produk junior Juventus yang dijual ke Everton pada tahun 2019 sebelum kembali ke Turin untuk periode kedua 2 tahun kemudian. Bintang Azuri itu belum mencetak gol perdananya musim ini, dan panggilan VAR yang sangat ketat menyangkalnya dalam beberapa kesempatan. Danilo tolak Liga Pro Saudi. Kapten Juventus Danilo tidak tertarik dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi, lebih memilih untuk mempertahankan posisinya saat ini di Turin. Musim panas lalu, sejumlah bintang papan atas berbondong-bondong ke Timur Tengah untuk menikmati kekayaan klub-klub Arab. Meskipun nama-nama terkenal mungkin akan mengikuti jejaknya pada bulan Januari, kapten Juventus tersebut tidak akan termasuk di antara mereka. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Al-Ittihad sedang mencari bek terkenal bulan ini. Klub Saudi juga memasukkan Danilo dalam daftar pendek mereka. Meski demikian, pemain berusia 32 tahun itu hanya mengincar Juventus. Sumber tersebut mencatat, ini bukan pertama kalinya pemain Brasil itu menolak tawaran yang menggiurkan, baik dari sudut pandang olahraga atau finansial. Bek serba bisa ini pernah menolak panggilan dari Bayern Munich dan Manchester United di masa lalu, karena ia tetap setia pada perjuangan Bianconeri. Surat kabar yang bermarkas di Turin tersebut meyakini sang pemain hanya fokus di Juventus, dan tak sabar untuk memperpanjang kontraknya hingga 2026. Danilo bergabung dengan Juventus pada musim panas 2019 sebagai tambahan dalam transfer Joao Cancelo ke Manchester City.
Meski demikian, lambat laun ia memantapkan dirinya sebagai bek andal di lini belakang, mampu mengartikan berbagai peran. Pemain internasional Brasil ini juga menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang sempurna yang membuatnya diakui sebagai kapten utama klub sepanjang musim sebelumnya. Dengan kepergian Leonardo Bonucci, Danilo mewarisi ban kapten selamanya di musim panas. Vlahovic terbaik di Serie A musim ini. Saluran YouTube resmi Serie A telah mengungkap 5 gol teratas dari putaran 20 Serie A, dengan Dusan Vlahovic mendapatkan tempatnya di puncak. Pemain Serbia itu membawa Juventus